Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Syarifitra Rayaginansi MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Teknologi Informasi dalam Bimbingan dan Konseling dan teman-temanku yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menampilkan video tutorial terkait dengan kompetensi teknologi konselor 7 dan 8. Pada kompetensi 7, yaitu dapat membantu klien dalam mencari dan mengevaluasi terkait konseling melalui internet, termasuk informasi tentang karir, peluang kerja, kesempatan pendidikan dan pelatihan, bantuan keuangan atau beasiswa, dan informasi pribadi sosial. Kami merekomendasikan aplikasi Sejuta Cita. Pertama yang dilakukan dalam penggunaan aplikasi ini adalah melakukan pendaftaran akun. Kemudian kamu bisa mendaftarkan akun Google kamu untuk mendaftar akun Sejuta Cita. Lalu pada tampilan layar utama terlihat beberapa event yang akan berlangsung seperti webinar, lomba, dan volunteer. Untuk melihat event yang lebih lengkap, kamu bisa mengklik pada filter event, di mana pada filter ini kamu bisa memilih kategori event yang akan diikuti. Di antaranya yaitu perlombaan, webinar, volunteer, beasiswa, dan yang lainnya. Event yang diselenggarakan pada aplikasi ini ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Apabila kamu ingin mengikuti salah satu kegiatan, kamu cukup mengklik poster dari kegiatan tersebut, kemudian akan muncul informasi dari kegiatan yang akan kamu ikuti pada fitur detail event, seperti tanggal pelaksanaan, penjelasan dari kegiatan, manfaat dari kegiatan, persyaratan, dan siapa saja yang akan hadir nantinya. Cara mengikuti kegiatannya adalah dengan mengklik pada fitur pilih tiket, lalu akan muncul tiket yang tersedia. Kemudian klik tambah. Di sini kamu bisa menyesuaikan berapa tiket yang akan kamu ambil. Lalu selanjutnya klik checkout dan akan muncul tampilan detail partisipan. Di sini kamu harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pelaksana dengan mengklik pensil pada ujung kanan atas samping nama sebagai salah satu syarat. Di event ini, persyaratan yang diajukan adalah mengenai asal institusi. Setelah menjawab pertanyaan, maka akan muncul tampilan tinjau pembayaran. Karena event ini bersifat gratis, kamu cukup mengklik fitur checkout. Setelah pembayaran berhasil, maka akan muncul tampilan detail transaksi di mana akan ada penjelasan mengenai langkah-langkah mengikuti event. Pada event ini, kamu harus menghubungi salah satu nomor yang tersedia untuk memastikan bahwa kamu sudah daftar pada kegiatan tersebut. Untuk melihat jadwal dari kegiatan yang kamu daftar, kamu bisa melihat pada fitur kalender di ujung kanan atas. Selain itu, ada pula fitur upload event yang dapat digunakan oleh guru BK dalam mempromosikan event yang diadakan oleh sekolah. Namun, perlu ada verifikasi akun terlebih dahulu. Tidak hanya event yang bermanfaat, aplikasi Sejuta Cita juga menyediakan sebuah buku online yang bisa kamu baca dan dengarkan. Lalu, pada kompetensi 8, yaitu dapat berlangganan, berpartisipasi dalam dan menandatangani daftar terkait konseling atau aplikasi komunikasi profesional berbasis internet lainnya, kami merekomendasikan 3 aplikasi yang dapat digunakan oleh guru BK. Aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi Google Meet sebagai media dari konseling online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz Juliansyah dari kelompok 4 Teknologi Informasi dan Bimbingan Konseling. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Google Meet. Google Meet ini bisa dijadikan sebagai ajang media konseling online antara konselor dengan konseli. Konselor atau guru BK dapat melakukan kegiatan konseling secara online, baik itu konseling individu maupun konseling kelompok. Langsung saja langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah kita harus mengklik membuat rapat, klik rapat, lalu ada rapat instan, klik saja rapat instan. Setelah itu tunggu sejenak. Nah, setelah itu baru kita otomatis akan menjadi room master atau host.
ya. Nah, di sebelah kiri layar ada sebuah link. Nah, salin saja link tersebut. Link tersebut setelah disalin, lalu dapat disebarkan ke WhatsApp, ya. Entah ya lebih tepatnya grup WhatsApp. Nah, dan otomatis ketika orang-orang atau peserta atau konseli mengklik link tersebut, otomatis akan join langsung ke room kita. Setelah itu baru bisa diadakan gitu. Kegiatan konseling tersebut bisa berjalan gitu. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Sania Thomas Maa. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam Google Meet. Nah, di sini ada tombol yang berbentuk mikrofon. Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan dan mematikan akses untuk kamu berbicara. Setelah itu, di samping tombol mikrofon, ada tombol berbentuk kamera, di mana tombol ini sama dengan tombol mikrofon. Dengan mengklik tombol ini, kamu bisa menyalakan atau mematikan kamera dari laptopmu. Selanjutnya, di sini ada tombol berbentuk tangan. Sama seperti pada dunia nyata, pada Google Meet ini, kita dapat melakukan interupsi dengan mengklik tombol yang berbentuk tangan ini. Fungsi tombol ini untuk memberitahu anggota atau moderator bahwa kamu ingin menanyakan sesuatu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya Rizkia. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan fitur yang ada di Google Meet ini. Di sini terdapat fitur untuk share screen. Dan fitur share screen ini terdapat 3 pilihan, yaitu saluran layar Anda, jendela, dan tab. Untuk cara share screen ini, contohnya seperti kita klik dulu jendela, kemudian pilih file apa yang ingin di-share di room Google Meet ini, kemudian klik share. Selanjutnya, di sini ada fitur opsi lainnya. Di sini terdapat banyak pilihan. Ada papan tulis virtual, ubah tata letak, layar penuh, buka fitur, terapkan efek visual, aktivitas tag, laporkan masalah, laporkan penyalahgunaan, pemecahan masalah dan bantuan, dan setelan. Kemudian selain itu di sini ada fitur detail rapat. Selain itu, kemudian di sini ada fitur di mana kita bisa melihat partisipan yang ikut dalam room kali ini. Di sini juga terdapat fitur untuk chat, di mana anggota yang berpartisipan bisa mengirimkan chatnya melalui fitur ini, dan bisa dilihat oleh semuanya ataupun hanya bisa dilihat oleh orang yang dipilih. Kemudian di fitur aktivitas ini terdapat papan tulis virtual. Di sini digunakan untuk berdiskusi dan mengembangkan ide bersama-sama. Kemudian ada live streaming. Jadi orang yang tidak ikut dalam Meet ini juga bisa melihat aktivitas ini. Kemudian ada rekam, di mana fitur ini fungsinya untuk merekam aktivitas kegiatan Google Meet ini. Nah, jika kegiatan Google Meet ini sudah berakhir, kita bisa menekan tombol atau fitur tutup panggilan ini untuk mengakhiri kegiatan tersebut. Nah, kegiatan konseling yang dapat kegiatan konseling online bisa dilakukan salah satunya dengan menggunakan aplikasi Google Meet ini. Dengan adanya aplikasi ini dapat membantu konselor dan konseli untuk saling berkomunikasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.
Aplikasi yang kedua yaitu aplikasi Sambal yang bisa digunakan untuk pengadministrasian terkait dengan konseling. Di sini kami merekomendasikan sebuah aplikasi atau website yang dapat digunakan oleh guru BK, yaitu aplikasi Sambal, atau bisa disebut dengan Sistem Administrasi Manajemen BK Elektronik. Nah, aplikasi atau website ini bisa membantu memudahkan guru BK dalam administrasi BK. Sambal ini di web mempunyai banyak administrasi dalam BK yang mudah sekali, sehingga nanti pada pelaksanaannya bisa menggunakan handphone, tidak perlu membuka laptop. Jadi bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Di sini ada beberapa administrasi yang telah dibuat, diantaranya jurnal harian BK, konseling kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan lintas kelas, pengembangan tema, bimbingan kelompok, konsultasi, pan kolaborasi, referral, home visit, advokasi, konferensi kasus, tugas tambahan, yang karya ilmiah dan inovasi, terakhir konseling individual. Di sini ada salah satunya, misalnya pada konseling individual. Nah, kita tinggal klik saja, kemudian mengisi beberapa pertanyaan yang ada pada halaman tersebut. Yang diantaranya ada nama guru BK, NIP, email guru BK, nama konseli, pertemuan kemudian kelas, hari, tanggal, waktu, tempat, gejala yang nampak atau keluhan, pendekatan dan teknik, dan yang terakhir yaitu hasil. Selanjutnya, klik kirim. Kemudian kita lihat di email dan tinggal unduh saja pada file tersebut. Di situ akan ada RPL dan laporan konseling. Juga ada kepuasan konseli terhadap pelayanan yang kita berikan. Nah, jadi website Sambal ini itu sangat bermanfaat bagi guru BK dalam pengadministrasian kegiatan konseli yang dilakukan. Nah, itu merupakan salah satu contoh membuat administrasi BK seperti konseling individual. Setelah mengisi Google Formulir tadi, hasilnya akan dikirim melalui email berupa Word. Dalam Word itu terdapat 3 lembar. Yang pertama ada rencana pelaksanaan layanan konseling individual, laporan pelaksanaan layanan konseling individual, dan kepuasan konseli terhadap proses konseling individual. Yang ketiga hampir mirip dengan aplikasi Sambal yaitu BK Almas yang dapat digunakan sebagai pengadministrasian konseling. Sebelum menggunakan aplikasi ini, kamu harus mendownload dulu aplikasinya di www.berkreasi.net. Kamu cukup membeli sekali untuk bisa menggunakan semua fitur dalam aplikasi ini. Aplikasi BK Almas ini yang sudah di-download nantinya dalam bentuk zip yang kemudian harus diekstrak terlebih dahulu dan disimpan di file komputer. Tampilan awal sebelum membuka aplikasi, kamu harus mengklik bagian option yang kemudian mengklik bagian enable the content dan klik OK. Nanti akan muncul tampilan awal dari aplikasi. Setelah muncul tampilan menu utama, yang perlu dilakukan guru BK adalah mengklik pengaturan dasar sebagai langkah awal untuk mengisi data diri lembaga yang nantinya akan digunakan sebagai pengadministrasian bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya pada fitur kedua yaitu identitas siswa. Di sini guru BK dapat mengisi data pribadi peserta didik terkait dengan nama, tempat tanggal lahir, NISN, dan lain sebagainya. Di sini guru BK tidak perlu mengisi manual karena aplikasi ini bisa mengimpor data dari luar seperti data Dapodik. Selanjutnya pada fitur layanan siswa berisi fitur turunan terkait dengan proses pengadministrasian konseling seperti form konseling individual, lembar kerja harian dari guru BK, serta format undangan bagi orang tua dan peserta didik untuk melakukan konseling apabila diperlukan. Selain itu ada beberapa juga fitur yang membedakan antara
aplikasi BK Almas dengan aplikasi Sambal. Di aplikasi BK Almas terdapat beberapa fitur yang membantu guru BK dalam proses pengadministrasian asesmen seperti sosiometri, DGM, kunjungan rumah, poin tata tertib, mutasi, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat kami tampilkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.